Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Lorenza Fernanda Simuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari buku yang ke-9. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19, abad di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Itu tumbuh dari konteks revolusioner besar dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan, dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro manusia masyarakat, yaitu proses dan fenomena sosial berlangsung pada tingkat skala kecil. Sosiologi mikro mempelajari aspek makro, yaitu struktur keseluruhan, fungsi, perubahan, pengembangan, dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 besar bidang kajian sosial adalah organisasi sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, sosial proses, kelompok-kelompok sosial, dan kontrol sosial. Belajar sosiologi memberi kita pengetahuan sosiologis imajinasi, cara yang mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Sosiologi memberi kita dengan banyak manfaat praktis dan memberikan kontribusi besar untuk solusi untuk masalah-masalah sosial kontemporer. Penelitian sangat penting dalam sosiologi, meskipun beberapa menantang status ilmiahnya. Ia menggunakan yang ilmiah metode untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan karya ilmiah pengetahuan tentang masyarakat dan fenomena sosial. Sebuah tipikal penelitian sosiologi mungkin melibatkan 7 langkah, dan setiap langkah sangat penting dan harus hati-hati diikuti untuk melakukan penelitian standar dan berkualitas. Sosiologi bukanlah sebuah pulau, itu saling bergantung satu sama lain ilmu. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki kesamaan budaya, kumpulan nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya, dan dihubungkan satu sama lain melalui rutinitas interaksi sosial dan status saling bergantung dan peran. Masyarakat dapat dikonseptualisikan sebagai memiliki tingkat yang berbeda di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara bagian, dan kelompok etika. Tergantung pada berbagai kriteria, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori seperti dunia pertama, dunia kedua, ketiga masyarakat, dunia dan dunia keempat berdasarkan ekonomi pembangunan dan status sosial ekonomi secara keseluruhan, dan berburu dan meramu, pengembalaan, agraris dan industri, dan masyarakat pasca industri berdasarkan suksesi temporal dan mata pencarian utama. Budaya memiliki berbagai dimensi seperti materi dan non-materi, implisit dan eksplisit, organik dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan terbuka dan rahasia. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma penting. Penting lainnya aspek budaya-budaya seperti keragaman budaya, etnosentrisme dan relativisme budaya, dan kejutan budaya. Sosialisasi adalah proses seumur hidup, tidak pernah berakhir, di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri sosial, kebutuhan kontak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan dan bahasa. Penelitian sosialisasi tidak mengidentifikasikan mekanisme di mana sosialisasi terjadi. Ini disebut metode pembelajaran sosial. Mereka termasuk pengondisian klasik dan operan, identitas, memukau,
pemodelan, setelan, dan pemecahan masalah. Polanya sosiologi bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Ada dua pola sosialisasi yang luas. Ini adalah represif sosialisasi yang menitik baratkan pada punishment dan reward mekanisme menekankan kepatuhan anak, dan sosialisasi presipatif yang berfokus pada anak-anak yang berpartisipasi dengan menekankan berpusat pada anak-anak sosialisasi. Tujuan sosialisasi antara lain menanamkan dasar disiplin, menanamkan cita-cita sekaligus kedisiplinan, memberikan individu dengan identitas, mengajarkan peran sosial dan sikap mendukung mereka, dan keterampilan mengajar jenis sosialisasi utama dalam primer, masa kanak-kanak, sosialisasi sekunder, sosialisasi orang dewasa, sosialisasi dan sosialisasi dapat dilakukan secara informal dan tingkat formal. Di antara sosialisasi informal melalui agen orang tua, saudara kandung, kelompok sebaya, dan hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk sikap, tujuan, gaya hidup, pengetahuan, dan perkembangan kepribadian secara keseluruhan. Agen resmi lainnya dari sosialisasi juga memainkan peran yang sangat penting. Ini adalah sekolah di berbagai tingkat dan media massa. Di antaranya televisi menonjol sebagai agen paling kuat sosialisasi yang berkaitan dengan anak-anak, seringkali dengan negatif efek. Yang berikut organisasi sosial dan interaksi. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara sosial dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial yang langgeng dan hubungan. Kehidupan dan pekerjaan yang layak lingkungan seorang adalah kehidupan kelompok, seperti kapal tidak berfungsi di luar air. Manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama periode berkelanjutan yang berarti waktu dalam isolasi dan konteks kelompok sosial. Apapun kita melakukan, mengatakan, berperilaku, atau bertindak mendapatkan makna yang benar dalam konteks kelompok sosial. Kehidupan organisasi sosial orang mungkin dijelaskan dalam hal kelompok sosial, agregat, kategori, dan lain-lain. Kehidupan organik masyarakat disemen atau direkatkan oleh kekuatan interaksi sosial dan hubungan. Sifat dan dinamika sosial interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas. Kunci konsep dan perspektif interaksionis simbolik seperti dramaturgi, stereotip, dan interaksi sehari-hari, dan konstruksi sosial atas realita juga dibahas. Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam lingkungan sosial struktur, di mana beberapa lokasi ditentukan oleh kelahiran dan lain-lain diperoleh dengan pilihan, usaha, dan kompetisi. Status dikaitkan dengan peran yang mungkin ideal atau aktual. Biasanya ada ketegangan dan bentrokan antara peran ideal dan aktual. Ketika seperti itu, ketegangan terjadi dalam suatu peran, itu adalah konflik intraperan atau ketegangan peran, dan ketika itu terjadi di antara yang beberapa peran seseorang, itu adalah konflik antara peran. Institusi sosial dapat didefinisikan sebagai praktik yang didasarkan pada prinsip serupa yang menampilkan beberapa derajat keteraturan. Lebih khusus lagi, sebuah institusi sosial adalah satu kesatuan yang saling terkait sistem peran sosial dan norma sosial, terorganisir seputar kepuasan kebutuhan sosial yang penting atau fungsi sosial.